Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang tergabung di forum Fasprov Mapel Kimia Jawa Tengah dan DIY yang saya banggakan luar biasa, kegiatan-kegiatannya sangat memfasilitasi Bapak Ibu guru tidak hanya di Jateng dan DIY tapi kita semua teman-teman panitia yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, berkah, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin teman-teman untuk memantik diskusi kita, saya menayangkan slide. Mohon konfirmasi apakah slide ini sudah tampil di layar teman-teman semua? Sudah. Oke, baik. Teman-teman, nanti kita sifatnya diskusi. Saya tidak sebagai narasumber karena yang berhak untuk melaksanakan sosialisasi terkait dengan penyusunan SKP dan lain-lain itu adalah bagian kepegawaian. Nah, latar belakang kenapa kegiatan ini berlangsung, jadi kemarin beberapa hari yang lalu ya, saya berdiskusi dengan Pak Sunarwan dari Jawa Timur, kemudian ada Pak Dr. Mahbub dari Jawa Tengah, tentang SKP. Kemudian saya share aplikasi yang coba saya buat kepada Pak Mahbub. Sebenarnya tadinya aplikasi ini internal use only. Tapi Pak Mahbub menyampaikan supaya manfaatnya lebih luas, bagaimana kalau kita share saja untuk teman-teman, karena ini kayaknya aplikasinya jauh lebih sederhana, seperti itu. Supaya menyamakan persepsi, kita bikin forum diskusi ini. Nanti siapa saja bisa menjadi narasumber, siapa saja bisa menjadi penanya. Nanti kita saling berdiskusi saja. Nah, ini target diskusi kita. Yang pertama, kita memahami pengelolaan kinerja ASN sesuai Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022, kemudian memahami bagaimana menyusun SKP-nya, dan memahami bagaimana alur evaluasi kinerja ASN itu. Latar belakang kenapa saya susun aplikasi SKP itu adalah adanya surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 19 tahun 2022. Nah, SKP yang saya susun itu berdasarkan tagihan dalam surat edaran ini. Jadi file-file atau dokumen-dokumen apa saja yang harus dikirimkan ketika seorang guru akan naik pangkat terkait tentu dengan SKP-nya, maka saya susun aplikasi itu sesuai dengan dokumen yang diminta. Nah, untuk teman-teman yang mau naik pangkat di tahun 2023 ini, baik nanti periode April maupun Oktober, itu harus sudah menyertakan dokumen hasil evaluasi kinerja tahunan dan dokumen evaluasi kinerja pegawai tahun 2022 sesuai dengan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 ini. Begitu seterusnya untuk yang naik pangkat 2024 juga sama. Sebelum bicara lebih jauh terkait dengan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022, ini perbandingan SKP tahun 2021 yang kemarin dibagi menjadi periode Januari sampai Juni dan Juli sampai Desember dengan Permen PAN baru yang saat ini. Sama-sama dua model kuantitatif dan model kualitatif. Kalau yang tahun 2021 itu ada model dasar, ada model pengembangan. Nah, kita sebagai guru pakai yang mana? Itu bebas saja. Tergantung passion kita, lebih suka mendeskripsikan, berarti kualitatif, atau lebih ke kuantitatif, terukur bilangan-bilangannya. Nah, kalau Pak Sutardi bagaimana? Kalau saya mungkin karena saya eksak ya, dari eksak saya memilih yang model kuantitatif. Dan ini nanti bayangan saya akan jauh lebih mudah karena ketika kita naik pangkat itu tagihan-tagihan dokumennya juga kuantitatif. Misalkan 2 buah makalah. Nah, itu 2 buah makalah itu adalah kuantitatif. Maka nanti lebih mudah. Kemudian
forum ilmiah. Misalkan forum ilmiah 4 kali mengikuti forum ilmiah dalam 1 tahun misalkan. Nah 4 kali itu kuantitatif, maka akan lebih mudah. Nanti targetnya berapa kali, berapa buah outputnya, itu kuantitatif. Maka saya di aplikasi ini memilih model kuantitatif. Kemudian SKP memuat hasil kerja dan perilaku kerja. Jadi dalam SKP itu nanti langsung ada perilaku kerja berakhlak. Kemudian untuk jabatan fungsional itu SKP-nya sama dengan jabatan administrasi ataupun ASN lainnya. Jadi nanti SKP kita itu formatnya ya sama dengan SKP-nya para teman-teman di tenaga kependidikan di madrasah. Nah, pengelolaan kinerjanya ada perencanaan kinerja meliputi penetapan dan klarifikasi. Kemudian ada pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai, ada penilaian kinerja pegawai, dan nanti ada tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai. Nah, tindak lanjut dan hasil evaluasi ini nanti kita cantumkan juga konsekuensinya apa kalau kita tidak mencapai ekspektasi, misalkan begitu. Ini teoritis saja, nanti bisa dibaca di Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 atau modulnya. Saya langsung ke timeline. Nah, ini teman-teman, secara filosofi harusnya SKP itu kita susun di awal tahun ya. Jadi tidak heboh di akhir tahun. Sebenarnya harusnya mulai dari Januari kita melakukan dialog kinerja dengan pimpinan, kita mendapatkan tugas apa, kemudian kita melakukan klarifikasi ekspektasinya apa terkait dengan penugasan itu, kemudian nanti berjalan, penugasan kita laksanakan, lalu pimpinan memberikan umpan balik, dilakukan evaluasi triwulan 1, biasanya di bulan Maret, lalu kalau ada penugasan baru, misalkan katakanlah pengalihan dari guru biasa menjadi kepala perpus, misalkan karena dinilai kinerjanya baik selama 3 bulan pertama, misalkan, maka ini dievaluasi di triwulan kedua, sekitar bulan Juni. Kalau misalkan ada sesuatu yang perlu dikoreksi, diberi umpan balik, ini dilanjutkan umpan balik itu, kemudian dilakukan evaluasi lagi di triwulan ketiga sekitar bulan September. Begitu seterusnya sampai di akhir periode tahun SKP itu di triwulan keempat Desember, maka nanti dilakukan penilaian akhir. Nah, untuk melaksanakan penilaian periodik, evaluasi periodik atau umpan balik ini tidak harus triwulan, boleh 1 semester atau bahkan boleh siklus utuh dari Januari sampai Desember. Jadi berarti nanti hanya SKP di Januari, kemudian dilakukan penilaian di akhir. Boleh triwulan, boleh per semester, boleh per tahun. Tapi harusnya SKP disusun di Januari. Ini istilah-istilah saja, jadi nanti kalimat yang dipakai untuk menyusun SKP itu adalah kalimat-kalimat pencapaian, bukan kalimat aktivitas. Nanti kita akan simulasikan. Nah, ini perbedaan kalimat pencapaian dan aktivitas atau kategori. Nah, kita menggunakan kalimat-kalimat pencapaian, ada sesuatu yang bisa dinilai oleh atasan langsung kita. Akurat, sesuai SOP, sesuai standar, atau tepat waktu, atau sesuai juknis, misalkan begitu. Ada kalimat-kalimat yang menunjukkan pencapaian di susunan SKP kita. Ini langkah-langkah sistematis untuk menyusun SKP. Yang pertama, kita melihat dulu gambaran keseluruhan organisasi sesuai renstra instansi kita atau perjanjian kinerja. Kalau di kepala madrasah itu ada perjanjian kinerja. Jadi SKP kita itu nanti mendukung tercapainya perjanjian kinerja pimpinan kita. Kemudian yang kedua, menetapkan klarifikasi ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja yang nanti kita tuangkan dalam SKP, kemudian menyusun manual indikator, lalu menyusun strategi pencapaian hasil kerja.
Nah, karena kita seorang guru, maka untuk indikator dan strategi pencapaian kerja itu kita tuangkan dalam buku pedoman guru. Target saya apa di SKP, lalu indikator pencapaiannya apa, lalu strategi mencapainya bagaimana, jadwal melaksanakannya kapan, nah itu nanti disusun di buku pedoman guru. Ini saya kira teman-teman sudah biasa menyusun ini karena ada nilai angka kreditnya 1,5 ya, angka kredit untuk kenaikan pangkat. Jadi setelah menyusun SKP itu seorang guru sebaiknya membuat buku pedoman guru, strategi bagaimana mencapai hasil kerja yang diinginkan dalam setahun itu. Nanti kepala madrasah kita sodorkan saja buku pedoman guru itu, kita tandai kita sudah sampai di level mana pada bulan Maret, sudah sampai di level mana di bulan Juni, sudah sampai di level mana di bulan September, lalu sudah sampai di level mana capaian kerja kita di bulan Desember. Nanti akan terekam sehingga kepala madrasah ketika menilai kita sudah langsung bisa memutuskan, oh ini sesuai ekspektasi atau sesuai harapan atau tidak. Kalau sesuai harapan berarti nanti di penilaian di aplikasi tinggal disampaikan sesuai ekspektasi. Hasil kerja ada dua, hasil kerja utama dan hasil kerja tambahan. Hasil kerja utama itu yang mencerminkan tingkat prioritas tinggi, sementara hasil kerja tambahan itu mencerminkan tingkat prioritas rendah. Nah, kalau untuk guru bagaimana? Kalau untuk guru biasanya hasil kerja utama itu identik ya, identik, tapi tidak harus itu. Kalau ada tugas-tugas lain yang diamanahkan selain dari unsur utama tugas guru yang ada di Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009, ya wajib juga dilaksanakan. Karena salah satu tupoksi guru adalah melaksanakan tugas lain yang diamanahkan oleh pimpinan. Nah, tapi secara umum kita mengikuti Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009 itu. Yang pertama, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran atau bimbingan, kemudian mengevaluasi pembelajaran bimbingan, menganalisisnya, kemudian melaksanakan tindak lanjut, remedial, pengayaan, dan seterusnya. Yang kedua, melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah, ada yang jadi waka, ada yang jadi kepala lab, ada yang jadi koordinator PKB, dan seterusnya, wali kelas, guru piket, pembimbing ekstra, dan seterusnya. Melaksanakan pengembangan diri, ini boleh diklat, kegiatan kolektif guru, kemudian melaksanakan publikasi ilmiah, melaksanakan karya inovatif. Kalau hasil kerja tambahan itu identik ya dengan kegiatan yang mendukung tugas guru. Misalkan saya akan mengusulkan untuk dapat satya lencana 10 tahun nah misalkan begitu. Itu tugas tambahan. Nanti terrealisasi atau tidak. Tinggal dinilai oleh atasan. Untuk perilaku kerja ini berakhlak, berorientasi pelayanan, ini akronim ya, berakhlak itu berorientasi pelayanan, kemudian A-nya akuntabel, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, kemudian A-nya adaptif, K terakhir adalah kolaboratif. Nah, ini nanti kita tuangkan dalam SKP, ditambah lagi penugasan atau ekspektasi lain dari pimpinan. Nanti kita kalau dinilai oleh pimpinan sudah memenuhi nilai-nilai berakhlak ini, maka pimpinan boleh memberikan tambahan ekspektasi. Maunya apa nih? Tentu nanti pimpinan menganalisis ini kekurangannya apa yang kira-kira perlu dikuatkan dari seorang guru, misalkan dalam melaksanakan pelayanan pembelajaran, misalkan begitu. Nah, itu nanti kepala madrasah yang menentukan ekspektasi khusus pimpinan terhadap kita. Ini format SKP, ini format SKP kualitatif, jadi di sini terlihat tidak ya? Nah, di sini kita deskripsikan indikator kinerja dan targetnya. Saya lebih cenderung memilih yang kuantitatif seperti yang tadi saya sampaikan, karena nanti di sini ada target-target. Berapa dokumen, berapa makalah, berapa kali kegiatan kolektif guru, misalkan begitu, itu bisa kita langsung tuliskan di sini. Menurut saya, tapi ini tidak harus, untuk teman-teman guru akan lebih mudah menggunakan format SKP yang kuantitatif.
karena sekaligus bisa merencanakan kebutuhan dokumen untuk kenaikan pangkat. Nah, ini format manual IKU, ini nanti masukkan saja di buku pedoman guru, kemudian ini format code block, ini juga nanti dimasukkan di buku pedoman guru saja. Nah, evaluasinya bagaimana? Mengevaluasi itu ada 3 langkah. Ini adalah tugas dari kepala madrasah terhadap kita, ya. Ini sudah bukan tugas kita, tapi kita harus paham alurnya supaya nanti tidak kaget, misalkan di bulan Maret dipanggil oleh kepala madrasah, bawa SKP-nya menghadap saya, misalkan, waduh ini mau diapain gitu. Tidak, padahal hanya akan mungkin ditanya-tanya bagaimana progres realisasi SKP-nya. Yang pertama nanti menetapkan capaian kinerja organisasi, kemudian menetapkan pola distribusinya, menetapkan predikat kinerja pegawai. Lalu yang terakhir ini ada tindak lanjut nih, pemberian penghargaan dan sanksi. Nanti penghargaan dan sanksinya kita tuangkan juga di dalam lampiran SKP. Nah, ini capaian kinerja organisasi ada 5 kriteria, istimewa, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Istimewa itu kalau melampaui target, baik, sesuai dengan target, cukup, sudah berproses namun butuh perbaikan, di bawah target, lalu yang sangat kurang itu jauh di bawah target. Nah, ini pola distribusinya. Kalau istimewa itu berarti sebagian besar pegawai dalam organisasi itu sangat baik. Nah, ini hanya grafik saja. Kalau baik berarti sebagian besar guru-guru atau tenaga kependidikan di madrasah itu mempunyai kinerja yang baik. Kemudian kalau cukup, ya sebagian besar pegawainya mempunyai kinerja cukup. Kalau kurang, ya sebagian besarnya kurang. Kalau sangat kurang, berarti sebagian besar pegawai itu berkinerja sangat kurang. Kemudian predikat kinerja pegawai, nah itu didasarkan atas predikat hasil kerja dan perilaku kerja. Di sini ada kuadran-kuadran. Kalau hasil kerja dinilai oleh atasan kita di atas ekspektasi, kemudian perilaku kita juga dinilai oleh atasan kita di atas ekspektasi, maka predikat kinerja kita dalam 1 tahun itu sangat baik. Kalau hasil kerja kita sesuai ekspektasi, kemudian perilaku berakhlaknya di atas ekspektasi, dia baik. Jadi kalau salah satu di atas ekspektasi, yang satu sesuai ekspektasi, maka dia baik. Kemudian sangat kurang itu kalau hasil kerja di bawah ekspektasi, perilaku berakhlak juga di bawah ekspektasi. Nah, untuk menentukan di atas atau sesuai atau di bawah ekspektasi, ini ada panduan kualitatifnya, ya. Di atas ekspektasi itu kalau sebagian besar atau seluruh hasil kerja kita dinilai oleh atasan kita di atas ekspektasi. Melampaui target semua. Bikin makalah 2, rupanya dia berhasil bikin 3. Forum ilmiahnya rencananya cuma 1, tapi karena sering diundang oleh lembaga lain, dia harus memberi forum ilmiah dan dia bukan keinginannya, maka bisa jadi 3 dalam 1 tahun, maka di atas ekspektasi. Dia mau bikin diktat hanya 4, rupanya dia berhasil membuat 5 misalkan, itu berarti di atas ekspektasi yang sudah disepakati di awal tahun bersama pimpinan. Dan tidak boleh ada hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi, tidak boleh. Maka dia dinilai di atas ekspektasi. Umpan balik yang diberikan oleh atasan langsung itu menunjukkan respon positif, ya. Dokumen pembelajaran sudah tersedia misalkan di awal semester, misalkan begitu, itu respon-respon positif. Sesuai ekspektasi sebagian besar atau seluruh hasil kerja sesuai ekspektasi, dan sebagian kecil saja yang di bawah ekspektasi. Umpan baliknya sebagiannya menunjukkan respon positif. Nah, kalau di bawah ekspektasi, sebagian besar kinerjanya di bawah ekspektasi, tidak memenuhi target. Kemudian umpan balik yang diberikan ada yang positif, ada yang negatif. Kalau perilaku kerja di atas ekspektasi itu kalau ASN
secara konsisten menjalankan nilai dasar berakhlak itu baik ketika berada di dalam lembaganya maupun di luar lembaganya. Sesuai ekspektasi kalau konsisten berdasarkan nilai dasar ASN untuk diri sendiri, kemudian di bawah ekspektasi apabila pegawai belum secara konsisten menjalankan nilai dasar berakhlak ASN. Nah, ini secara teoritis ya, alur penyusunan SKP kita. Nah, mungkin akan lebih greget ya kalau kita langsung ke praktek menyusun SKP guru. Kira-kira seperti apa sih format-format SKP-nya? Tapi sebelumnya barangkali ada teman-teman yang mau menambahkan, karena ini sifatnya adalah diskusi. Di sini ada Pak Dr. Mahbub, kemudian ada Pak Udin, kemudian Pak Mahbub ini juga pengembang aplikasi. Nah, mungkin ada yang ditambahkan, disilahkan. Sebelum kita praktik menggunakan aplikasi, kepada teman-teman, kalau ada tambahan dipersilakan. Mungkin itu dulu pemantik diskusi kita pagi ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya. Terima kasih dari Pak Sutardi yang sudah memberikan penjelasan dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak jelas menjadi lebih jelas tentang SKP. Baik, teman-teman semuanya, ini kalau bisa saya ambil sedikit kesimpulan bahwa SKP ini bisa diambil yaitu untuk yang kuantitatif atau yang kualitatif. Dianjurkan untuk guru kita mengambil yang kuantitatif saja. Kemudian bahwa SKP ini disusun seyogyanya di awal tahun bukan di akhir tahun. Kemudian SKP ini adalah mendukung tercapainya perkin kepala madrasah. Kemudian hasil kerja ini tertuang dalam kerja utama dan ada dalam tambahan. Nah, baik, untuk menghemat waktu saya berikan sesi pertama. Bapak Ibu yang mau menanyakan langsung ke Bapak Sutardi, sesi pertama 3 penanya dipersilahkan. Yang pertama dari Pak Dwi Suryana Dwi Atmaka, ini adalah rekan saya dari MAN Temanggung, Pak Sutardi. Oh, ya. Beliau juga luar biasa, ini sudah mencapai 4C itu Pak. Oh, ya. Oke, Pak Dwi, dipersilahkan. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sutardi. Waalaikumsalam, luar biasa Bapak. Harusnya Bapak pemantik diskusinya. Terima kasih, ini ilmu yang sangat baru dan sangat berguna karena memang saya menyadari untuk penyusunan SKP itu betul-betul masih membingungkan. Terkadang kita rancang seperti itu, nanti di sana ditolak seperti itu. Nah, yang saya tanyakan gini Pak Sutardi, untuk menentukan apa indikator yang harus dicapai oleh seorang guru, itu kita ngetik secara manual saja atau memang dari aplikasinya sudah ada? Terkadang mungkin dari aplikasi itu apa yang kita rasakan belum sreg atau belum cocok. Apakah kita bisa mengeditnya atau menulisnya sendiri? Itu yang pertanyaan pertama, Pak. Kemudian pertanyaan kedua, itu saya kalau nggak salah pernah sekedar iseng-iseng berlatih dari SKP downloadan itu loh Pak. Mungkin kiriman teman, mungkin dari internet. Nah, itu ada template atau ada aplikasi SKP, namun ada beberapa sel pada Excel-nya SKP itu terkunci, ada password-nya, sehingga sudah kita belajar 4 jam, 10 jam, sampai di situ ada sel-sel yang terkunci itu menguras tenaga itu Pak. Kalau bisa nanti mohon nggak usah di password Pak, seperti itu. Sudah Pak Dwi, kelihatannya terputus. Halo Pak Dwi, sudah? Sudah.
Oh sudah, terima kasih. Ini saya sampaikan kembali. Pak Tarti mau ditanggapi langsung, Oke, dijawab langsung apa saja. ditampung 3? Oke. Langsung saja supaya tidak lupa. Yang pertama, indikator kinerja individu itu memang kita sendiri yang menentukan bersama dengan pimpinan ketika kita melakukan dialog kinerja. Nah, itu berarti nanti di dalam aplikasi bisa diketik sendiri, Pak. Memang diketik sendiri. Yang kedua, nah ini dilema. Ketika aplikasi itu tidak diprotek, kemudian ada teman-teman yang mengetik salah kolom, padahal kolom itu seharusnya berisi rumus, itu akhirnya rumusnya hilang. Jadi serba salah ya. Nanti gini, nanti akan saya sampaikan kalau teman-teman yang menguasai makro Excel nanti boleh ngotak-ngatik dengan password yang saya berikan. Misalkan nambah kolom atau menambah link begitu. Tapi untuk teman-teman yang tidak menguasai makro Excel, mungkin akan lebih baik kalau langsung bekerja di kolom-kolom yang bisa diedit saja. Karena nanti ada link-link yang harus terkunci. Kalau itu saya buka, ternyata nanti teman-teman itu salah mengetik di kolom yang seharusnya dikunci. Jadi akhirnya rumus itu berantakan gitu. Jadi minta maaf kalau memang seringnya membuat aplikasi itu memprotek. Karena seperti itu, Pak. Mungkin itu, Mbak. Oke, terima kasih. Terima kasih cukup dari Pak Dwi dan terima kasih kembali untuk penjelasan dari Pak Sutardi. Untuk penanya yang kedua ini Bapak Rian Nasyarudin, gitu. Monggo dipersilahkan, Bapak Rian. Baik, Ibu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memperkenankan kami untuk bertanya. Dan ucapan terima kasih juga kepada seluruh panitia dan Pak Sutardi yang pemantik pemateri hari ini. Luar biasa. Nama saya Rian Nazarudin dari Man Kota Singkawang, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Ya. Monggo Pak, lanjut. Oke. Baik Pak Sutardi, mohon izin. Jadi mungkin tadi sesinya akan dilanjutkan, tapi ini sebagai penguatan saja Pak Sutardi. Jadi mungkin nanti bisa disimulasikan penilaian-penilaian. Jadi kita sebagai guru yang akan dinilai setelah menyusun SKP kita, kemudian proses penilaian itu seperti apa gitu, karena perlu juga ini untuk disampaikan. Tadi juga disampaikan umpan balik ya, ada yang sampai 4 kali, kemudian ada bisa per semester atau per 1 tahun utuh juga tidak masalah. Itu bentuk akhirnya dari laporan SKP kita nanti di ujung itu seperti apa jika umpan baliknya entah 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau bahkan hanya 1 kali, seperti itu Pak Sutardi. Jadi, dan saya belum melihat, belum mengetahui untuk kolom penilaian untuk kepala itu di poin mana nanti, itu di kolom mana, seperti itu. Jadi mungkin lebih kepada simulasi ya, simulasi terhadap penggunaan aplikasinya. Itu saja mungkin Pak Sutardi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti nanti ya di sesi simulasi. Baik, ya. Baik. Ada lagi Bu Wit? Bu Santi, Bu, mohon maaf ini ada yang raise hand. Monggo Bu, dari Man Singkawang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu mohon diperkenalkan dulu. Iya Bu, terima kasih. Saya Bu Santi dari Man Kota Singkawang juga nih Bu, temannya Pak Rian. Ya. Dan saya ucapkan luar biasa Pak Sutardi. Ini saya mau menanyakan ke aplikasinya nih Pak Sutardi. Kan ada umpan balik, boleh 1 semester atau 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau bahkan boleh 1 tahun sekali gitu ya. Nah yang saya mau tanyakan, untuk menentukan ini apakah kita harus koordinasi dulu ke kepala madrasah gitu, maunya seperti apa, supaya ada keseragaman dari semua guru yang ada di madrasah kita gitu. Kemudian yang kedua, penilaian dari kepala madrasah itu apakah dalam bentuk angka atau dalam bentuk apa? Soalnya kalau SKP yang lama kan dalam bentuk angka, kemudian kita input langsung konversinya keluar gitu. Nah kalau yang sekarang tuh bagaimana?
Makasih, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sutarti. Betul, Kak, untuk menentukan apakah pemberian umpan balik atau penilaian itu per triwulan, per semester, atau satu siklus dalam 1 tahun, itu disepakati dalam satu lembaga bersama pimpinan. Nanti pimpinan, saya ingin mengevaluasi per 3 bulan ini, atau saya mau mengevaluasinya per 1 semester, supaya ketika ada pergantian tugas tambahan, misalkan, itu kan biasanya dilakukan per semester. Misalkan begitu, itu kesepakatan ketika melaksanakan dialog kinerja antara pimpinan bersama Bapak Ibu Guru. Kemudian yang kedua, semua penilaian sekarang bentuknya adalah apakah sesuai ekspektasi atau ada yang perlu diperbaiki begitu. Jadi dalam bentuk kalimat, termasuk nanti hasil akhirnya itu juga tidak dalam bentuk angka, tapi apakah sangat baik, cukup atau butuh perbaikan, atau kurang, sangat kurang. Jadi hanya 5 indikator itu, jadi tidak dalam bentuk angka. Kalau di dalam modulnya itu tujuannya supaya lebih ke arah pembinaan. Jadi proses umpan baliknya itu yang lebih ditekankan, sehingga tidak hanya langsung hasil akhir saja bahwa Anda dapat nilai sekian, begitu. Tapi ada fungsi pembinaan ketika melakukan umpan balik. Jadi ketika di awal-awal itu belum mencapai ekspektasi, maka dari umpan balik itu nanti harapannya pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh guru itu bisa dipercepat. Kalau makin sering dilakukan umpan balik, maka makin banyak peluang seorang pimpinan untuk melakukan progres perbaikan kinerja. Jadi tidak hanya menilai awal dan akhir. Nah, begitu. Terima kasih, Bu Wid. Oke. Bapak Ibu, masih ada penanya yang lainnya? Dipersilahkan. Sambil menunggu penanya yang berikutnya, Pak Tardi. Ini Oke, kalau tadi disampaikan bahwa SKP yang disusun di awal tahun, kemudian ini ada masa triwulan 1 sekitar bulan Maret, masa triwulan 2 Juni, triwulan 3 September, apakah dari masing-masing triwulan ini nanti akan terekap dalam laporannya, begitu Pak Tardi? Penilaian periodik itu menentukan penilaian akhir. Jadi ketika penilaian periodik itu banyak yang sesuai ekspektasi, maka di penilaian akhir nanti akan sesuai ekspektasi. Nah, maka saran saya jangan lakukan 1 kali siklus saja, karena kalau 1 kali siklus, seorang pimpinan tidak bisa mengawal ya, pencapaian kinerja. Nah, paling kalau untuk guru ya setiap semester sekali. Nah, dilakukan umpan balik. Ini gimana dicek oleh pimpinan. Jadi hasil akhir nanti sangat tergantung pada penilaian periodik. Penilaian periodik. Oke. Ya. Soalnya berarti kalau kita memenuhi standar dari SKP ini, kita setelah membuat perencanaan, maka kita membuat kegiatan yang mana nanti akan diberi umpan balik, tadi paling tidak semester, begitu ya Pak? Ya. Nah, selama ini kan kita membuat SKP-nya akhir tahun berarti ini semua kegiatan yang dari awal Januari sampai selesai ini tidak terakomodasi, tahu-tahu laporan begitu saja Pak. Ini sering terjadi ya, termasuk mungkin SKP tahun 2022 ini ya. Iya. Nah, di Januari itu kan baru saja keluar Permenpan, baru saja keluar modulnya, kemudian kita baru berkalut di bulan November atau Desember. Wah, belum bikin SKP nih gitu ya. Nah, nanti ke depannya harapannya ketika kita melakukan penilaian tahun 2022 ini, di Januari 2023 harus sudah ada dialog kinerja, menyusun SKP tahun 2023 di Januari itu. SKP itu kita serahkan ke kepala madrasah. Nanti kepala madrasah akan memberikan umpan balik, mengecek di setiap periode yang sudah disepakati, apakah 3 bulan sekali, 1 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau bagaimana. Nanti kita akan dicek tuh,
dipanggil. Nah, enaknya untuk guru itu ketika dilakukan umpan balik itu bisa bersamaan dengan misalkan melaksanakan supervisi akademik, misalkan begitu. Jadi tidak perlu meluangkan waktu khusus. Nah, kalau untuk tahun 2022 ini sebenarnya apa ya? Saran darurat ya, teman-teman kan belum menyusun SKP. Ya. Nah, saran saya susun saja SKP yang sudah terlaksana. Jadi tahun Januari sampai dengan Desember ini teman-teman ngapain saja. Tuangkan dalam SKP. Nanti ya dianggap saja satu kali siklus. Jadi hasil akhir saja. Nah, hasil akhirnya kalau terlaksana kan harapannya sesuai ekspektasi begitu, sehingga nanti SKP teman-teman di tahun 2022 harapannya baik. Nah, begitu. Tapi itu jangan dilanjutkan di tahun 2023. Di tahun 2023 itu nanti kita susun betul-betul SKP. Sehingga di guru nanti harapannya tidak ada kejadian guru mau naik pangkat tapi PKB-nya nggak punya, karya ilmiahnya nggak punya, karya inovasinya nggak punya. Di dalam SKP tidak pernah membuat karya ilmiah, tahu-tahu naik pangkat. Nah, siapa yang bikin karya ilmiah? Misalkan begitu. Itu kalau jeli, tim penilainya jeli, itu harusnya tidak lolos. Di dalam SKP Anda tidak pernah mengatakan menyusun karya ilmiah. Kok tiba-tiba Anda punya karya ilmiah? Yang bikin siapa karya ilmiah ini? Gitu ya. Nah, nanti di tahun 2023 harapannya teman-teman sudah merencanakan nih di dalam SKP ini keperluan sekaligus untuk naik pangkat. Sehingga nanti pimpinan itu bisa mengintervensi capaiannya. Ibu mau bikin makalah 1 di tahun ini, tuangkan dalam SKP. Nanti kan kepala madrasah mengontrol nih, misalkan si A dipanggil di bulan Maret. Ibu gimana makalahnya? Sudah sampai tahap apa? Oh, sudah sampai bab 3, Pak. Oh, berarti, oh bagus. Nanti umpan baliknya lanjutkan penulisan makalah ke bab 4, misalkan. Begitu, sesuai ekspektasi berarti. Tapi kalau di bulan Maret, triwulan pertama itu belum ada karya, belum judul, belum punya, nah berarti nanti boleh umpan baliknya, misalkan silakan melaksanakan diskusi dengan teman yang sudah pernah membuat makalah, hubungi siapa teman di sekolah itu, misalkan begitu, minta bimbingan. Nah, nanti harapannya 3 bulan berikutnya pegawai itu berproses. Sampailah 1 semester. Nanti 1 semester ditanya lagi, gimana Bu, sudah? Belum Pak. Nah, itu kasih umpan balik lagi. Kalau sampai di akhir tahun kok tidak terlaksana, berarti di bawah ekspektasi. Nah, begitu cara kira-kira memberikan umpan balik dan penilaiannya. Nah, sehingga nanti setiap guru itu tidak hanya ada 2 kegiatan di SKP-nya. 2 itu apa? Melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi, dan menganalisis, terus remedial, pengayaan. Yang kedua, melaksanakan tugas lain. Ingat, seorang guru itu mempunyai tugas pokok bukan hanya 2 itu, tapi melaksanakan PKB, juga melaksanakan publikasi ilmiah, juga melaksanakan karya inovasi. Nah, itu harus dituangkan dalam SKP, tahun ini saya mau ngapain, gitu. Lalu kepala madrasah mengontrolnya, terlaksana atau tidak. Begitu kira-kira filosofinya. Nah, nanti di 2023 susun SKP sebenar-benarnya, sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan dalam 1 tahun itu, lalu nanti ketika kita naik pangkat, antara SKP dan dokumen yang kita setorkan sinkron. Nah, gitu. Ini kadang-kala tidak sinkron. SKP-nya tidak pernah nulis publikasi ilmiah, ternyata ketika naik pangkat setor publikasi ilmiah. Nah, publikasi ilmiahnya goib, ini dari mana? Padahal selama Anda dalam 1 tahun ini atau 4 tahun ini tidak pernah nulis publikasi ilmiah di SKP Anda. Gitu. Nah, itu penilai biasanya kalau jeli, ini aneh nih. Coret semua ya Pak ya. Nah, nanti harusnya SKP sinkron dengan dokumen yang kita setorkan untuk naik pangkat. Oke, kira-kira itu, Ibu.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak Sutarti. Ini saya melihat juga belum ada yang bertanya. Bapak Ibu, monggo kesempatan yang luar biasa. Jika masih ada unek-unek, masih ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Kesempatan yang sangat baik. Diskusi bareng, sinau bareng. Monggo. Oke. Terima kasih, sudah Bapak. bisa mulai simulasi atau masih ada yang mau ditambahkan? Satu lagi pertanyaan, Bu, Pak. Ini dari gini ya, saya jadi malah kayak narasumber ya, padahal ini kan diskusi. Saya minta maaf ya. Nggak apa-apa, Pak. Memang sudah sangat patut ya. Mohon maaf. Untuk Ibu Saidah dari MTS Nurul Islam Pontianak, monggo dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Saidah dari MTS Nurul Islam, yaitu MTS swasta. Yang ini ingin saya tanyakan hampir sama sih, bagaimana nanti simulasi penggunaan aplikasi SKP. Nah, pertanyaan saya, langkah awal atau mudah untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian saya kan sebagai guru ASN yang di swasta, untuk penilaiannya itu adalah dari pengawas. Apakah tetap saya memberikan langkah-langkah apa yang saya targetkan itu ke kepala madrasah dulu, kemudian ke pengawas. Nah, itu saja yang ingin saya tanyakan Pak Sutardi. Terima kasih ilmunya. Mudah-mudahan saya bisa memahami karena ini baru ya untuk yang aplikasi terbaru. Itu saja Ibu, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kalau SKP itu memang nanti memberikan dokumen SKP-nya kepada yang menilai kita. Kalau pengawas berarti nanti ke pengawas. Tapi kalau mau memberikan juga ke guru kepala sekolahnya karena ini diperbantukan, itu pasti jauh lebih humanis. Pak, ini rencana saya kerja di madrasah selama 1 tahun. Rencananya saya mau melakukan ini. Nah, tapi kepala madrasah swasta itu tidak berhak menilai. Yang berhak menilai adalah pengawas, maka Ibu harus memberikan dokumen SKP yang sudah Bapak Ibu susun ke pengawas. Nanti pengawas akan memberikan umpan balik per periodik. Nah, disepakati saja, Bu, ini kira-kira Ibu akan memberi umpan balik saya 3 bulanan atau 1 semesteran. Ada dialog kinerja dengan pengawas tersebut. Mungkin itu. Nanti yang lain simulasi. Baik, kita lanjutkan ke simulasi. Monggo Pak Tardi. Baik, terima kasih teman-teman. Ini aplikasi yang coba saya susun. Nah, nanti sambil minta bantu teman-teman yang mempunyai kemampuan untuk makro Excel, nanti saya share aplikasinya, kemudian saya berikan passwordnya. Nah, tapi untuk teman-teman yang tidak menguasai makro Excel, saran saya gunakan saja. Nah, yang pertama, ketika membuka aplikasi ini di folder Bapak Ibu di komputer, biasanya akan ada notifikasi enable this content ya. Nah, itu klik saja enable this content. Kalau ada tawaran update, klik don't update atau jangan update. Nah, kalau sudah terbuka, ini tampilan pertama. Di sini bisa Bapak Ibu besarkan, bisa Bapak Ibu kecilkan sesuai dengan gawai Bapak Ibu. Kalau laptop lebih besar, maka bisa dibesarkan. Kalau pakai notebook lebih kecil, maka bisa dikecilkan. Di sebelah kanan ini ada petunjuk penggunaan aplikasi atau nanti bisa dilihat juga di file PDF-nya. Yang pertama kali teman-teman ketik di sini adalah tahun penilaian, tahun 2022 kalau tahun ini. Kalau nanti dipakai tahun berikutnya, maka ketik 2023 dan seterusnya. Kemudian ini identitas, tinggal ditulis seperti biasa. Kemudian ini data penilai, ada pejabat penilainya siapa. Kalau kepala madrasah negeri berarti kepala madrasahnya. Kalau kepala madrasahnya di sekolah swasta dan kepala madrasah itu dari yayasan, maka pengawas, maka tulis nama pengawasnya. Kemudian ini adalah pejabat atasan penilai kita, itu biasanya kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, tinggal dimasukkan. Setelah diisi semua,
langkah pertama adalah membuat matrik peran dan hasil. Ini klik saja. Nah, matrik peran dan hasil itu adalah hasil dialog kinerja kita bersama kepala madrasah. Kalau secara mudahnya, contek saja perkin, perjanjian kinerja. Jadi ini adalah perjanjian kinerja kepala madrasah kita. Nah, perjanjian kinerja biasanya di-share tuh di awal tahun. Setelah kepala madrasah melaksanakan perjanjian kinerja untuk tahun 2022 di bulan Desember 2021 kemarin, itu Januari itu di-share ke Bapak Ibu guru. Ini perjanjian kinerja kita. Nah, ini dimasukkan saja, diketik. Nah, ini saya sediakan ada 7. Kalau nanti perjanjian kinerjanya cukup banyak, tapi 7 saja sudah cukup banyak gitu ya. Boleh nanti dibuka kuncinya, lalu dibikin kolomnya lebih banyak. Nah, ini sekali lagi contek saja dari perjanjian kinerja. Misalkan terlaksananya pembelajaran dan bimbingan yang berkualitas sesuai kurikulum atau juknis atau SOP yang berlaku. Nah, ini perjanjian kinerja kepala madrasah saya. Nah, terlaksananya pengelolaan tugas tambahan guru dengan tepat. Terlaksananya pengembangan keprofesian berkelanjutan guru dan tenaga kependidikan. Kegiatan yang mendukung tugas guru, bimbingan pengembangan diri siswa, terlaksananya tata usaha dan rumah tangga sesuai standar manajerial dan seterusnya. Ini setiap sekolah berbeda-beda sesuai dengan perjanjian kinerja kepala madrasah kepada kepala kantor Kementerian Agama masing-masing. Lalu kita harus menyesuaikan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru dengan perjanjian kinerja ini. Misalkan terlaksananya pembelajaran dan bimbingan, apa yang kita lakukan? Nah, ini tersusunnya perangkat pembelajaran kimia. Nah, Bapak Ibu, ini saya sengaja membuat beberapa contoh. Tadi di slide saya menyampaikan kalimat-kalimat untuk SKP kita itu menggunakan kalimat capaian ya. Bukan kalimat aktivitas, bukan kalimat kategori. Nah, ini sekalian Bapak Ibu nanti minta bantu cermati apakah kalimat yang saya susun ini merupakan capaian, ataukah aktivitas, ataukah kategori. Misalkan yang ini Bapak Ibu. Tersusunnya perangkat pembelajaran kimia. Ini capaian, aktivitas, atau kategori? Kita diskusi ini ya. Ini kasih soal ya. Capaian yang bisa terukur perangkat pembelajarannya. Ada pendapat lain? Nah, Bapak Ibu minta maaf, ini masih aktivitas. Oh, aktivitas. Ya, supaya terlihat capaiannya, nanti kepala madrasah menilai perangkat pembelajaran kita kan sesuai apa? Sesuai juknis, ya. Sesuai juknis, sesuai KMA, gitu ya. Berarti nanti, misalkan dalam suatu RPP, itu kan harus ada identitas sekolah, ada atau tidak, nilainya berapa, begitu ya kalau di dalam supervisi akademiknya. Maka di sini kita tambahkan supaya menjadi capaian. Tersusunnya perangkat pembelajaran kimia sesuai dengan juknis yang berlaku. Nanti RPP kita jangan mau dinilai atau disupervisi kalau kepala madrasahnya mensupervisi atau menilainya tidak sesuai juknis. Nah, begitu. Yang kedua, terlaksananya pembelajaran atau bimbingan dan evaluasi pembelajaran sesuai standar proses. Sudah capaian atau masih aktivitas? Capaian. Nah, sudah capaian. Apa capaiannya? Sesuai standar proses. Standar prosesnya apa? Oh, ada pendahuluan. Di pendahuluan tuh harus ngapain saja guru. Ada inti. Di inti tuh ngapain saja guru. Di penutup tuh ngapain saja guru. Sesuai standar proses. Jadi enak nanti. Terlaksananya tugas wakil kepala bidang akademik sesuai tupoksi. Ini sudah capaian atau masih kegiatan? Sudah capaian. Sudah capaian. Berarti nanti menilainya itu adalah tupoksi. Oh, wakaf kurikulum. Tupoksinya ada 10. Tercapai 5. Oh, tidak sesuai ekspektasi. Tupoksinya misalkan membuat
pembagian tugas, jadwal pembelajaran, mengkoordinir penyusunan SKP, misalkan dari sekian banyak tupoksi itu, berapa yang sudah tercapai di akhir tahun dinilai, sesuai ekspektasi atau tidak. Dan seterusnya ya Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu susun sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan dan disesuaikan dengan kolom perkin di atasnya. Ini Bapak Ibu dilakukan di awal Januari. Perkinnya apa, terus Bapak Ibu mau membuat atau melakukan apa. Setelah selesai, oke ya, deal ya dengan kepala madrasah, barulah kita pindahkan ke SKP, kegiatan-kegiatan tadi. Kita ketik saja di sini, ini kita masukkan, begitu. Nah, ini tadi Pak, indikator kinerja individu itu kita yang menentukan. Misalkan kuantitas, mau berapa dokumen ini, sesuai standar prosesnya, Bapak Ibu, PKG Bapak Ibu, mau berapa nih nilainya? Nah, ini biasanya PKG ya, untuk komponen 1 dan 2. Misalkan nilai saya 90, oh ya sudah 90%. Kalau target saya nilainya amat baik, 92. Berarti tulis 92. Nanti kalau tidak tercapai, ya konsekuensinya tidak sesuai ekspektasi. Tapi kan kita harus punya rencana. Tidak boleh, biar dapat nilai sesuai ekspektasi, saya tulis 50% saja, berarti PKG-nya kan 50 saja, nilainya cukup, nggak naik pangkat nanti selama 8 tahun. Nah, begitu. Ini kita. Waktu pelaksanaannya 12 bulan, ini isi saja 12 bulan, enggak apa-apa. Begitu seterusnya, pindahkan yang dari MPH ke SKP. Lalu ditambahlah indikator kinerja dan targetnya berapa. Sampai di sini deal ya, oke ya. Lalu yang ketiga kita susun sumber daya. Sumber daya ini ada dukungan sumber daya, ini apa saja yang diperlukan supaya SKP yang sudah kita rencanakan dapat terlaksana. Sarana kelas menyenangkan dan lengkap. Nah, ini biar saling mendorong ke bagian kependidikan untuk melengkapi. Kalau nanti ternyata SKP yang kita susun tidak tercapai gara-gara sumber daya ini tidak terpenuhi, maka kita bisa berdiskusi, Pak, mohon maaf, saya tidak bisa mencapai ekspektasi. Misalkan saya di dalam RPP saya ada praktik, tapi laboratorium IPA-nya tidak berfungsi karena tidak ada atau rusak, pakai kelas, sehingga ini RPP saya Pak tidak sesuai, ketika dinilai PKG hanya 80, maka kita bisa mengajukan dialog. Kemudian buku paket, pembiayaan mungkin untuk alat peraga, ini Bapak Ibu yang menentukan kira-kira perlunya dukungan apa. Lalu Bapak Ibu mau melaporkannya berapa bulan? Nah, ini disepakati 3 bulan kepada pimpinan. 3 bulan sekali saya minta umpan balik. Nah, kemudian ini karena saya wakakurikulum, saya harus melaporkan kegiatan kurikulum itu setelah kegiatan paling lambat 2 minggu misalkan. Nah, nanti pimpinan akan melihat nih, wah Pak Sutardi jadi wakakurikulum, selesai kegiatan PAS, PAT, UM, AKMI, dan lain-lain, kok laporannya selalu ditagih terus nih. Berarti di bawah ekspektasi. Nanti Pak Kepala Madrasah akan memberi umpan balik dan penilaian. Nah, ini harus disampaikan ke pimpinan. Konsekuensinya apa? Kalau memenuhi ekspektasi, akan dimasukkan dalam usulan promosi jabatan sesuai keperluan. Misalkan bisa jadi waka, bisa jadi koordinator, bisa jadi kepala apa. Kalau tidak memenuhi ekspektasi, konsekuensinya apa nih Pak Tardi? Dikurangi jam mengajar misalkan, atau tugas tambahan misalkan. Nah, ini disepakati. Nah, hanya ini dokumen yang kita serahkan ke kepala madrasah. Lalu nanti 3 bulan berikutnya kan kita dipanggil tuh. Pak Sutardi, ke ruangan saya, misalkan ya. Lalu gimana Pak? Ini rencana SKP Bapak, begini. Ini misalkan kalau 3 bulan sekali, Bapak Ibu klik umpan balik pertama nih. Berarti triwulan 1.
Lalu ngobrolkan dengan kepala madrasah nih SKP-nya begini. Lalu kita ketiklah umpan balik yang diberikan oleh kepala madrasah di sini. Nah, seperti itu. Lalu kalau 1 semester sekali berarti pakai umpan balik yang kedua. Dapatlah umpan balik lagi, ketiklah di sini. Gitu. Kemudian kalau langsung di akhir berarti langsung pakai umpan balik keempat. Nah, ini umpan baliknya diketik saja sesuai ekspektasi atau masih ada masukan barangkali. Lalu biasanya beberapa saat kemudian Pak Kepala Madrasah memberikan penilaian. Boleh dilakukan pada saat pemberian umpan balik atau beberapa saat kemudian. Nah, ini pola distribusinya. Capaian kinerja organisasinya bagaimana. Nah, biasanya ini langsung dicoret saja yang tidak perlu. Kemudian ini pola distribusinya nanti bisa diganti dengan yang sesuai. Kalau istimewa berarti tidak begini. Ini kebetulan baik, nanti langsung pasang saja di sini. Lalu kita akan diberi nilai di bagian bawah ini, rating hasil kerjanya, apakah sebagian besar di atas ekspektasi. Kalau sebagian besar di atas ekspektasi berarti di atas ekspektasi. Kalau sebagian besar sesuai ekspektasi berarti sesuai ekspektasi. Kalau sebagian besar di bawah ekspektasi, ini ya maksudnya yang ini ya, maka nilai akhirnya adalah di bawah ekspektasi. Sekali lagi tadi menjawab pertanyaan Bu Marsusanti, tidak berupa angka. Jadi coret saja nih, setelah di print ya dicoret saja. Coret sesuai ekspektasi. Ini coret berarti nanti yang kepakai sesuai ekspektasi. Lalu melakukan penilaian perilaku kerja. Nah, perilaku kerjanya bagaimana? Ini juga tinggal dicoret saja sesuai dengan penilaian dari kepala madrasah. Kalau hanya 6 bulan sekali, ya berarti pakai penilaian yang kedua. Kalau hanya 1 tahun sekali, berarti pakai penilaian yang keempat. Terakhir, setelah dilakukan umpan balik dan penilaian periodik adalah penilaian akhir. Nah, penilaian akhir itu di sini. Ini penilaian akhir, ini tinggal diketik saja. Kalau ternyata capaiannya cukup, ya tinggal diketik cukup. Misalkan begitu. Nah, kalau ini baik, berarti baik. Nah, seperti itu. Jadi hanya baik, cukup, begitu ya. Tidak ada angkanya. Nah, ini tinggal di print. Maka dokumen-dokumen ini nanti menjadi dokumen sesuai dengan yang diminta oleh BKN. Begitu, teman-teman, simulasi menggunakannya. Nah, di sini ada catatan. Jika umpan balik dan penilaian dilakukan tiap triwulan, maka 1, 2, 3, 4 ini semua digunakan. Kalau hanya semesteran, berarti 2 dan 4. Kalau tahunan, berarti akhir saja. Silahkan nanti teman-teman mau pakai yang mana. Lalu terakhir ini covernya tinggal di print saja. Lalu disusunlah sesuai dengan urutan ini. Cover, MPH sekolah, SKP kita, sumber daya kita, kemudian umpan balik, penilaian, kemudian dokumen hasil. Yang ingin saya tekankan teman-teman adalah di perilaku kerja. Perilaku kerja ini yang standar sesuai dengan nilai berakhlaknya sudah dicantumkan di sini. Lalu yang ini adalah ekspektasi pimpinan terhadap kita. Nah, ini apa yang ingin dikuatkan dari diri seorang PNS atau apa yang ingin diminta untuk ditonjolkan dari seorang diri PNS itu ditulis di ekspektasi khusus pimpinan. Misalkan melaksanakan pelayanan pembelajaran yang ramah anak. Nah, mungkin bisa jadi pimpinan melihat saya galak terhadap siswa kan. Jadi, Pak, tolong dilembutkan ya kalau berhadapan dengan anak. Oh, itu orientasi pelayanan. Maka ekspektasi pimpinan terhadap saya adalah ketika saya mengajar, menghadapi anak, maka saya ramah terhadap anak.
Ekspektasi khusus pimpinan, misalkan melaksanakan tugas di madrasah tepat waktu, disiplin dan bertanggung jawab. Misalkan ini harapan pimpinan ya terkait dengan akuntabel nih. Kemudian mendiseminasikan hasil-hasil pelatihan. Nah, ini kebetulan saya jadi IN ya. Jadi harapannya apa yang diperoleh di tempat lain itu saya tularkan ke teman-teman. Nah, itu ekspektasi pimpinan. Membuat uraian tupoksi dan SOP pelaksanaan tugas. Nah, ini karena saya wakakurikulum ya. Nah, ini diminta. Kemudian ini loyal, mempromosikan keunggulan atau praktik baik madrasah pada forum-forum dengan instansi lain atau masyarakat. Nah, contohnya ini, secara tidak langsung, ketika Pak Mahbub membuat flyer saya, kemudian ditulis Man Sintang. Nah, berarti teman-teman jadi tahu, oh di Indonesia itu ada Madrasah Aliyah Sintang, gitu kan. Nah, itu berarti saya diminta untuk mempromosikan keunggulan. Kalau saya memperkenalkan diri, misalkan saya menyebut madrasah saya dengan bangga, kemudian menyampaikan, misalkan kalau dulu di Kota Singkawang, saya sampaikan, saya berasal dari MAN Kota Singkawang, kampus profetis, humanis, berprestasi, misalkan begitu. Itu mempromosikan keunggulan madrasah. Nah, itu harapannya, karena saya diketahui oleh Pak Kepala Madrasah sering memberi diskusi begini. Jadi harapannya mempromosikan madrasah. Terus melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini yang diminta terhadap kita. Kalau nanti misalkan ya, kepala madrasah mendapati seorang pegawai yang suka bolos misalkan. Nah, mungkin ekspektasi khusus pimpinan berbeda bunyinya. Hadir di madrasah tepat waktu ya, misalkan begitu ya. Tapi kalimatnya tentu diperluas ya. Demikian teman-teman, saya ulang sekilas. Yang pertama, isi tahunnya, kemudian isi identitas yang di sini, isi identitas pejabat penilai yang di sini, lalu bekerja pertama kali melalui matrik peran dan hasil. Ini adalah ketik saja perjanjian kinerja atau rencana strategis di madrasah masing-masing, lalu kita sesuaikan tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru dengan renstra atau perkin atasan kita, diketik di kolom yang sesuai, lalu ini nanti diisikan ke SKP. Ketika mengisi SKP ini didiskusikan ekspektasi pimpinan terhadap kita seperti apa. Nah, kemudian sumber dayanya ini juga didialogkan dengan atasan kita, Pak, saya bisa mencapai kinerja seperti itu, tapi saya perlu ini. Saya akan bertanggung jawab 3 bulan sekali, saya akan bikin laporan 2 minggu setelah kegiatan. Konsekuensinya apa? Saya siap, Pak, dikurangi jumlah jamnya kalau ternyata saya tidak sesuai ekspektasi. Misalkan begitu, silahkan didiskusikan. Kemudian kalau umpan balik mau 3 bulanan, silahkan digunakan ke 4-4-nya. Kalau semesteran hanya 2 dan 4, kalau 1 tahun sekali hanya 4 saja. Kemudian semuanya deskripsi kualitatif, lalu disusun sesuai dengan urutan ini, atau di-scan sesuai dengan urutan ini. User dan password untuk membuka. Nah, ini teman-teman kalau mau buka aplikasi, mau mengotak-atik ya, pakai makro, ini unprotected ya. Di sini unprotected di bagian review ya, review di menu ada review, kemudian unprotected, diklik saja. Nah, passwordnya adalah Bunga Nurin huruf kecil semua atau Bunga Nurin huruf besar semua. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Kalau ada diskusi, disilakan. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Sutarti selaku pemantik diskusi sekaligus narasumber yang sangat hebat pada siang hari ini. Semoga teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Nusantara mampu menggunakan atau yang diharapkan mampu mengembangkan dari SKP ini untuk
kita buat pada tahun 2022 dan rencana di tahun 2023. Masih ada sedikit waktu, 5 menit. Barangkali Pak Tati masih berkenan untuk membuka pertanyaan. Apakah cukup? Boleh lanjut, silakan kalau boleh, ada yang lanjut. mau didalami terkait dengan simulasi. Oke. Bapak Ibu, saya berikan waktu untuk 3 penanya singkat, padat, jelas untuk menanyakan terkait dengan simulasi. Dipersilahkan. Bu Darmiati, Bu. Silakan. Silahkan Bu Darmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diperkenalkan dahulu. Ya, nama saya Bu Darmiati dari Mandua Sinjai, Sulawesi Selatan. Permohonan maaf Bapak dan Ibu, saya terlambat masuk di link. Kemudian tadi suaranya agak terganggu karena angin kencang yang terjadi di Sinjai. Ya, jadi mungkin nanti bisa dibagikan linknya untuk YouTube pada kegiatan hari ini. Dan adapun pertanyaan saya, untuk kepala perpustakaan ataupun kepala laboratorium Bu, itu menggunakan satuan apa? Apakah dia menggunakan dokumen juga atau yang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk Pak Tarti berkenan untuk menjawab. Oke. Kalau menggunakan yang kuantitatif semuanya berbasis dokumen ya. Jadi dokumennya ada berapa banyak, kemudian standarnya bagaimana ketercapaian terhadap standar. Misalkan kan kalau misalkan perpustakaan berarti ada standar perpustakaan, misalkan begitu. Kalau menggunakan kualitatif, Ibu bisa jabarkan kira-kira SKP-nya itu target dan indikatornya apa, dijabarkan dalam bentuk kalimat. Kalau saya lebih memilih kuantitatif, lebih simpel. Jadi misalkan Ibu menyusun sebagai kepala perpustakaan, berarti kan terlaksananya pengelolaan tugas tambahan guru, misalkan ya. Ibu di sini terlaksananya tugas sebagai kepala perpustakaan sesuai dengan tupoksi. Nah, nanti Bapak Ibu, tupoksi kepala perpustakaan itu apa saja? Misalkan, 1, menyusun tata tertib perpustakaan. Nah, itu ada atau tidak? Atau Ibu laksanakan atau tidak? Yang kedua, menyusun buku kunjungan, misalkan begitu ya. Saya nggak paham tupoksinya ada berapa. Nah, kalau dari tupoksi-tupoksi itu terlaksana seluruhnya, maka sesuai ekspektasi. Kalau ternyata Ibu mengembangkan inovasi, kemudian melebihi dari tupoksi Ibu, dan itu dinilai baik oleh kepala madrasah, berarti melebihi ekspektasi. Kalau dari tupoksi-tupoksi itu sebagiannya tidak terlaksana, berarti di bawah ekspektasi. Nah, seperti itu. Mohon maaf jika tidak sesuai pertanyaan, tapi bagaimana Ibu? Ya, makasih banyak Pak atas informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya Ibu Santi dari Mankota Singkawang. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan penilaian Pak Sutardi ya. Tadi kan Pak Tardi menyampaikan bahwa penilaian dari kepala madrasah itu dalam bentuk kualitatif. Nah, kemudian nanti akan gini, yang mau saya tanyakan itu apakah yang nyoret-nyoret itu nanti itu kita sendiri atau kepala madrasahnya? Kemudian apakah aplikasi ini nggak include gitu, maksudnya penilaiannya itu baik, cukup dan sebagainya itu, atau harus kita memang yang mengetik hasilnya sendiri gitu di aplikasi itu? Bisa paham ya? Oke, paham. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi setelah kita ngeklik umpan balik ini, setelah mengisi umpan balik, itu kita bisa mengeprint lembar penilaian. Jadi ini lembar penilaian ini terkoneksi dengan umpan balik. Ini kita print, kita serahkan kepada kepala madrasah. Jadi kepala madrasah yang memberi penilaian. Bukan, jadi ya kepala madrasah yang mencoret ini.
Yang mencoret ini adalah kepala madrasah. Apakah kita dianggap di atas ekspektasi di periode itu, atau sesuai ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Nah, kepala madrasah nanti harus sudah paham kalau sebagian besar di sini beliau memberi umpan balik sesuai ekspektasi, maka nilainya sesuai ekspektasi. Kalau kepala madrasah di sini memberikan umpan balik lebih tinggi dari ekspektasi, berarti di sini harusnya di atas ekspektasi. Nah, seperti itu. Ini yang mencoret kepala madrasah, lalu nanti ditandatangani oleh beliau. Itu. Jadi ini kan setelah menyusun SKP, secara periodik kita kan akan diberi umpan balik. Misalkan di bulan Maret ya. Oke, kita akan diskusi terkait dengan hasil pelaksanaan SKP Bu Mas Susanti. Yang pertama, Ibu, tersusunnya perangkat pembelajaran. Gimana perangkat pembelajarannya, Bu, sampai bulan Maret ini? Apakah yang Januari kemarin sudah dibuat untuk semester 2 tahun pelajaran 2022-2023? Belum, Pak. Berarti di sini, mohon maaf ya, Bu Santi. Contoh saja. Belum, Pak. Oh, berarti di sini umpan baliknya segera dibuat perangkat pembelajaran untuk semester 2. Nah, tidak sesuai ekspektasi. Ekspektasinya kan harusnya perangkat pembelajaran di Januari atau Februari untuk semester 2 sudah terlaksana. Nah, ini nanti isian ini tindak lanjut ini terlink di penilaian, tinggal kita print. Nah, Pak Kepala Madrasah akan melihat kalau sebagian besar di atas ekspektasi, maka yang lain dicoret. Di atas ekspektasi nanti nilainya di sini. Di sini. Nah, seperti itu. Ini print-printan ini terlink dengan tindak lanjut yang diberikan tadi. Oke, seperti itu. Jadi yang mencoret adalah kepala madrasah. Kalau kepala madrasah ada coret sendiri, Pak, itu ya berarti kepala madrasahnya baik hati. Oke, ada lagi Bu Santi? Baik, terima kasih Pak. Mungkin waktunya ini kita terbatas pada pukul 10.30 nantinya. Bisa kita akhiri nanti kalau ada yang ingin masih bertanya bisa dilanjutkan mungkin Japri untuk disampaikan kepada beliau. Saya di sini sebagai moderator banyak hal yang tidak berkenan dalam mengantarkan diskusi dari Bapak Sutardi dan rekan-rekan utamanya Pak Mahfud dan Pak Udit. Saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya juga kepada teman-teman semuanya. Selamat bekerja, sehat selalu. Mudah-mudahan di sesi atau di lain kesempatan kita bisa bertemu. Baik, saya kembalikan kepada Pak Mahfud. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Sutardi. Selaku pemantik diskusi pada kesempatan pagi hari ini luar biasa, saya benar-benar clear paham masalah SKP. Saya benar-benar terima kasih nih Pak Sutardi ini yang telah membagikan aplikasi Excel. Jadi mohon untuk teman-teman tadi yang sudah dikasih password makros Excel nanti tolong diamankan. Jadi ketika nanti sudah bisa mengedit, mohon nanti outernya itu jangan diganti. Jangan diganti, fotonya jangan diganti gitu. Kita harus menghargai, menghormati karena membuat Excel seperti itu juga susah. Sehingga nanti kalau mau disesuaikan dengan kolom-kolomnya bisa, tapi untuk outernya, kemudian foto dan seterusnya itu mohon sekali lagi jangan, karena kita harus menghargai hak karya orang lain. Kemudian yang berikutnya nanti untuk rekaman sekali lagi nanti kita akan update di folder yang sudah kita bagikan, atau nanti kita titip sama Pak Tardi ya nanti untuk channel YouTube-nya nanti bisa untuk di-share di situ karena saya bukan YouTuber Pak. Bukan YouTuber, nanti bisa di-share oleh Pak Tardi sendiri untuk rekaman ini. Tapi yang jelas sekali lagi Bapak Ibu semuanya untuk link folder sekali lagi nanti mohon untuk di-save. Nanti akan kita tambah beberapa file-file termasuk ini Pak Tardi ya, untuk di folder tadi belum ada yang simulasi tadi kayaknya itu. Oh iya, itu gini tadi. Jadi saya beri kosong supaya teman-teman lebih merdeka dalam menyusun SKP sesuai dengan perkin kepala madrasah masing-masing gitu.
Kalau saya kan berdasarkan perkin di madrasah saya di Man Kota Singkawang. Nah, kalau teman-teman nanti supaya lebih leluasa, bayangan saya beri kosongan. Nah, tapi nanti kalau ada perlu contekan, boleh. Perlu, Pak. Ya, terima kasih Pak Tardi. Demikian dari saya, mungkin untuk closing statement dari Pak Udin Wardoyo, silakan. Ya. Atau saya mohon izin dulu? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Baik teman-teman, saya mohon maaf ya sekali lagi saya tidak sebagai narasumber, tapi ini diskusi saja. Bisa jadi ijtihad yang saya lakukan ini bisa jadi salah juga. Jadi nanti teman-teman bisa sambil baca permennya maupun modulnya. Kalau ternyata nanti dalam perjalanannya ada sesuatu yang miss, boleh diinfokan ke Pak Mahbub, saya, atau Pak Udin, atau Pak Sunarwan, supaya nanti kita update aplikasinya atau kita perbaharui informasinya. Sekali lagi saya minta maaf lahir batin dan terima kasih sudah berkenan menyimak apa yang saya sampaikan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.